Oke, ini lewat 8 lewat. Ini record. Semoga kedengaran suara saya. Nah, di sini kita nanti akan belajar gimana sih cara untuk membuat animasi bergerak. Nah, di minggu lalu kita kan udah belajar ya. Astaga, sespun salah bawa buku. Yuk, pinjam satu orang bukunya yuk. Saya bawa buku kelas 4. Ya udah, ini aja paling dekat aja, Justin. Halaman, bentar ya. Halaman 65. Ayo dibuka buku cetaknya halaman 65. Siapa Hello World? Nah, Hello World ini kan saya. Jadi seperti biasa suara saya kan nggak bisa kedengaran ya. Nah, kita kan kemarin di minggu lalu sudah bilang gimana cara membuat gambarnya ini bergerak. Kita lanjutin materinya. Sebelum kita lanjut seperti gini. Ini seharusnya kan di sini kalau kamu lihat ya, teman-teman kamu ini mungkin oke. Ini mana nih? Saya kasih putar ya nih. Temannya lagi di lab, tapi nggak tahu kenapa labnya nggak bisa hidup ya, nggak bisa nyala. Nih, jadi ya sama aja ya. Mendingan tadi di kelas ya, mendingan di kelas ya. Oke, mungkin minggu depan giliran siapa yang masuk? Gelombang 2. Oke deh kalau kayak gitu ya. Nah, jadi di sini kebetulan nggak bisa nyala. Saya nggak tahu kenapa malah yang di tempat saya yang bisa, di tempat kamu yang tidak bisa. Hah? Nggak ada hubungannya. Oke, nah ini kita lanjut materinya sekarang ininya yang mati. Astaga naga. Oke. Nah, yang pertama, bentar. Ada gaya kegiatannya yang nah, ya, coba satu orang yang online itu di praktikum. Pertama-tama kamu buka dulu nih. Nah, kalau yang lab komputer seharusnya gini ya. Coba kamu cari gambar yang ingin kamu buat. Ya, pertama contoh nih. Doraemon. Nah, di sini coba saya cari dulu Doraemonnya. Ya kan, komputernya mati ya. Astaga. Nah, oke. Ini saya pakai hotspot sendiri nih. Jaringannya dari sekolah pun yang pakai kabelan nggak bisa. Dan ini ada kelihatan belum? Nah, sebagai contoh nih, saya ambil satu yang pakai ini. Oke, nih. Ya, coba ya sambil dipraktekin buat yang online yang pakai komputer. Terserah kamu mau ambil gambar yang mana. Saya boleh nggak gambar animasi atau gambar anime, mau One Piece, mau Naruto, apalagi nih, mau yang lain sekalipun itu terserah kamu. Nah, sebagai contoh saya ambil gambarnya Doraemon ya. Ada di sini yang nggak suka nonton film Doraemon? Suka ya. Nah, oke, ada bawangnya ya nangis ya, katanya gara-gara Doraemonnya Nobitanya menikah ya. Nah, di sini pertama kali ini gambarnya setelah kamu lihat, kamu klik kanan. Gini ya, saya ajarin dari awal, gimana caranya untuk mendownload gambar atau mengcopy. Nah, saya ulangin, kamu cari sebuah gambar, kamu klik. Ini banyak sekali gambar, kita ambil aja contohnya ini. Klik kanan, copy image, tidak usah di-download. Nah, kemudian kamu buka kembali si PowerPoint kamu. Area ini lagi loading. Tampilannya pasti semuanya seperti begini. Benar nggak yang online, yang sambil praktikum? Tampilan Microsoft PowerPoint-nya seperti gini nggak? Ada yang praktikum nggak nih? Atau semuanya hanya ngelihat diam-diam baik, berpikir, saya kapan sih selesai padahal masih baru memulai. Nah, oke. Nah, seharusnya kalian juga praktik ya. Nah, jadi setelah kita masuk ke sini, oke, setelah kita masuk ke bagian ini, nah di sini kamu tinggal pastekan. Nah, semua di sini udah belajar nggak apa itu copy, apa itu paste?
Copy itu adalah beda. Copy sama paste. Copy itu gunanya untuk copy. Arti copy apa nih? Kamu pergi. Oke, benar. Arti copy itu adalah menyalin. Jadi di sini kamu klik kanan, nih kamu klik kanan, kemudian kamu paste seperti gini. Nah, oke. Ini adalah salah satu contoh gambarnya. Udah kelihatan ya? Saya mau tanya nih, cara untuk memperkecil gambarnya gimana? Oke. Di setiap sudutnya ini, benar ya? Setiap sudutnya ini kita tarik, tahan, kita perkecil seperti gini. Nah, saya pindahin ke atas. Oke. Yang punya buku, coba dilihat yuk di halaman 66. Sorry, saya pinjam buku temannya satu ya. Ini punyanya temannya nih ya. Oke. Nah, kalau kamu perhatikan di halaman 66 paling akhir, ada kelihatan nggak? Ada entrance, ada emphasis, ada exit, ada motion pad. Ada kelihatan? Ada ya. Yang paling bawah, ada kelihatan ya? Ada 4 ya. Nah, di bagian mana itu letaknya? Saya pakai handphone saya karena tidak sendidan. Apa sendidan nih? Oke. Nah, di sini ya, nih. Contoh nih, ini animasi. Nah, di bagian animasi ini saya juga udah bilang kemarin, entrance dengan exit itu adalah keterbalikannya atau lawan katanya. Seperti contoh nih, lawan kata ganteng, jelek. Benar ya? Nah, jadi sama dengan ini, entrance ini gunanya dari menghilang, kemudian muncul kembali. Boleh contohin saya ini? Lihat nih, gambarnya mulai dari hilang, tiba-tiba naik. Kelihatan ya? Nah, sedangkan kalau exit, ya namanya adalah exit. Arti exit apa? Arti exit, keluar. Nah, kamu lihat nih, ini ada fly up. Nih, dia dari dalam ke luar. Nah, jadi ini seharusnya yang kita praktekin. Gimana cara masukin gambar, kemudian gimana cara membedakannya. Nah, di sini seperti contoh, copy paste. Gimana copy paste untuk gambarnya? Cara cepatnya dari keyboard ada yang tahu? Bukan dari klik kanan copy, tapi dari mana lagi nih? Ada cara cepatnya, kontrol. Oke, gimana? Kontrol C, kontrol V, benar ya? Kita klik kontrol C, kemudian kontrol V. Nah, jadi ini gambarnya ada 2 seperti gini. Kelihatan ya, saya ini gambarnya kebesaran. Oke, saya kecilin bentar. Biar kamu kelihatan ingat ya, sebagai contoh ini. Oke, sorry ya, mungkin 2 minggu lagi deh kamunya yang praktikum ya. Nah, kita gimana apa mau dibilang nih. Sebagai contoh nih, tadi saya sudah bilang entrance. Yang satu kita pakai entrance, yang satu lagi kita pakai si exit, fly up. Nah, di sini kita buat nih. Doraemon dan Nobita. Nah, ini contohnya ya. Oke. Nah, saya mau tanya yang bisa gimana cara untuk membuatnya full screen? Kemarin kita udah belajar nih, membuatnya full screen. Apa yang diklik? Full screen yang hanya di bagian layarnya ini aja. Oke, insert. Kemudian gimana? Insert. Ayo, bukan di insert. Cara untuk full screen itu adalah tekan ini. Slideshow. Nah, lihat ya. Tadi yang di kiri tadi saya bilang apa? Entrance ya. Sedangkan yang kedua itu adalah exit. Nah, oke, untuk full screen kamu tekan yang ini. Kelihatan nggak nih? Nah, slideshow. Atau klik F5 di keyboard. F5 di keyboard. Nah, di sini seharusnya kita ya sambil praktikum. Saya buat aja nih keyboard online-nya. Sorry, aplikasi keyboardnya biar kelihatan di kamu. Dan di setiap laptop itu biasanya ada yang namanya keyboard aplikasi seperti gini. Kelihatan ya? Nah, ini. Di sini rupanya nggak ada F5-nya. Oke, jadi di sini saya close saja deh. Nggak guna juga rupanya. Nah, untuk membuat ini kamu lihat. Saya klik F5, dia akan muncul. Ingat, tadi yang kiri entrance, nah dia dari bawah, dari keluar naik ke
atas. Sedangkan yang kedua tadi adalah exit. Nah, saya klik lagi baru dia menghilang. Nah, itu adalah animasinya. Dan banyak banget animasi-animasi yang ada. Terserah buat kamu. Nah, ini adalah pelajaran kita di minggu lalu. Sampai di minggu lalu ini ada yang mau ditanyain? Semuanya paham? Paham ya? Di kelas 6A sama 6C kemarin saya masuk, mereka masih belum paham gimana cara menggunakannya, cara memasukin gambar. Dan gimana klik kiri sama klik kanan semua udah tahu? Tahu ya? Nah, ada beberapa orang yang masih belum tahu. Saya bilang cara untuk mengcopy gambar klik kanan. Yang manalah klik kanan? Kalau saya tanya, diangkat coba mouse-nya. Yang mana klik kanan? Oke, benar ya. Gunain klik kanan itu pakai jari tengah, bukan jari telunjuk. Oke? Jari telunjuk pakai klik kiri, jari tengah pakai klik kanan. Makanya dibuat gini ya. Oke, paham ya? Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian more motion pad. More motion pad ini. Nah, di sini lebih banyak animasinya. Dan di sini kamu boleh pilih nih, terserah kamu sih sebenarnya. Ini yang kita pelajari untuk kemarin. Nah, mau buat seperti gini, entrance ini semuanya sama. Dari menghilang kemudian muncul. Sedangkan si edit dari ada kemudian menghilang. Nah, kita boleh buat perbedaan yang lainnya nggak? Boleh. Ada banyak sekali dari bagian ini. Yang kita pelajari saat ini adalah langkah kerja memberikan motion pad. Nah, ini ada motion pad. Kelihatan semua ya? Ya, coba dipraktikin nih. 5-point star. Nah, kalau misalnya kita klik 5-point star, dia akan membuat gerakan bintang. Dia akan membuat gerakan bintang. Ini saya perbesar. Nah, lihat ya. Atau contoh nih, gampang aja. Sebuah circle. Sebuah circle, maka gambarnya ini akan membuat bulat seperti circle. Mau buat yang lain, saya boleh buat angin topan. Ini funnel. Nah, dia akan muter-muter seperti gini dan kembali lagi. Nah, masih banyak sekali penggunaannya. Dan ini sebenarnya paling menarik ya kita praktikum ya. Makanya saya bilang berarti nggak bagian kamu nih. Udah. Oke, nah ini ada neutronnya nih. Kalau gambarnya begini-gini nih. Nah, oke. Dan masih banyak lagi nih. Mau buat plus seperti gini atau mau buat zigzag juga boleh seperti gini. Oke. Dan dia akan kembali lagi ke semula tempatnya. Mau dibawa pun kemudian balik lagi. Nah, sama juga seperti gini, ada yang pernah dengar nggak orang berkata gini, terserah kamu mau kemana, asalkan ingat pulang. Ada yang pernah dengar? Nah, terserah kamu mau kemana, mau ngapain aja terserah. Tapi ingat pulang, ingat rumah. Nah, kamu kan makin lama nanti makin besar. Nggak terasa sudah nanti kelas 1 SMP. Benar ya? Nah, oke. Pertanyaan temannya, misalnya sebagai contoh. Nah, ini tadi ya, sebagai contoh kita ambil aja yang paling, oke, gambar apa ya? Oke, ini kita pilih yang ini aja nih. Neutron deh, atau yang mana nih. Oke. Nah, ini neutron aja. Nah, ini seoke kan. Kemudian, ya ini. Oke, seperbesar. Nah, kalau misalnya seperbesar, kita cukup klik kiri pada mouse. Klik kiri pada mouse seperti gini. Nah, muncul gambarnya, kita klik kiri lagi, maka gambarnya akan bergerak seperti gini. Nah, atau boleh juga kamu memakai yang namanya itu adalah tombol panah ke kiri sama tombol panah ke kanan. Nah, oke. Sama juga seperti kita main game, ibaratnya gerakin slide-nya nih. Nah, oke. Nah, kalau misalnya juga nih, setelah misalnya tadi kita udah buat yang namanya itu motion pad. Bagi yang pakai kacamata, ada kelihatan nggak? Ada samar-samar gambar neutron di sini gerakannya. Ada kelihatannya. Saya boleh buat yang lain nggak? Ini kayaknya terlalu ribet. Oke, more motion pad ya. Kita coba cari more motion pad. Kemudian kita ambil aja yang bintang.
Oke, oke kan. Nah, ini kan ada kelihatan jelas ya gambar bintangnya. Nah, gambar bintangnya ini akan membuat berurut seperti gini dan kita bisa atur mau dia bentuknya seperti apa ibaratnya nih. Saya putar mulai dari bawah duluan. Nah, maka dia akan ada otomatis seperti begini. Dia mau bintangnya kita buat terbalik seperti gini juga boleh, atau kita perbesar juga nih gambar bintangnya. Ada kelihatan ya? Nih, samar-samar ada bintangnya, kemudian kita F5 kan coba. Oke, jadi berantakan semua nih. Oke, nah ini. Nah, dia lebih besar gerakannya setelah kita perbesar juga yang namanya logonya. Nah, sampai di sini untuk motion pad ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Oke. Nah, saya masih penasaran kenapa tidak bisa ditata ya? Saya guru komputernya, cuman gara-gara saya juga kadang megang lapnya nih. Ya, biasanya ya, makanya biasanya untuk ngidupin itu dari sana. Nah, ini juga udah tercolok tapi nggak bisa nih. Masa semalam baru selesai saya pakai, bisa sekarang nggak bisa. Ya, dari yang sini semuanya saya. Oke, nah untuk di minggu depan, giliran siapa? Gelombang pertama ya? Gelombang kedua? Sama aja nggak bisa ya? Wes deh. Ada bunyi? Kayak ada bunyi tadi? Merah-merah gimana? Nah, itu berarti seharusnya hidup. Nah, makanya itu ya udah deh, nggak apa-apa. Nah, ini kita lanjut lagi materinya ya. Nah, itu bunyi itu. Oke. Nah, sampai di sini nih. Ada yang mau ditanyain nggak nih sama saya? Dari yang kita pelajari. Nah, dari bagian yang kita pelajarin ini, untuk bagian B, itu adalah, coba dibuka ya, di halaman 68. Efek transisi antar slide. Nah, efek transisi pada antar slide ini dapat diterapkan pada objek-objek presentasi. Nah, dari beberapa murid pasti pernah melihat membuat seperti gini. Secontohin ya, ini. Nah, kan ada efek animasinya yang kayak ada gambar kaca terbelah, kemudian ada kayak gambar gini. Nah, ini kayak dirobek gini, apa namanya? Diremukin ke ya kertas diremukin ya. Dan ini gimana sih cara untuk membuat animasinya? Ini juga sama. Nah, kita hari ini akan belajar transisi. Transisi itu semua di sini pernah lihat TikTok nggak? Ada aplikasi TikTok nggak di handphone-nya? Ada di handphone TikTok ya. Ibaratnya nih kayaknya sekarang aplikasi TikTok itu sudah sangat lumrah ya, udah biasa banget. Ibaratnya nih dia lagi pakai baju warna merah, tiba-tiba berganti menjadi warna biru. Pernah lihat? Atau dari pakai topi, topinya berganti atau orangnya berganti, pernah lihat kayak gitu? Nah, itu disebut sebagai transisi. Makanya dibilang kalau kamu lihat komennya, ih gimana sih cara untuk membuat transisinya seperti gitu? Nah, itu namanya kita edit juga ya. Di bagian edit itu kita buat transisinya. Pernah lihat ya? Oke, itu edit saya dipotong, bukan dipotong, tapi diberikan yang namanya animasinya supaya kita tidak kelihatan atau bagaimana ya.
Saya bisa buat, tapi sulit. Kami ya maksudnya ya, ibaratnya gini nih, gimana cara untuk menjadi kaya? Pasti banyak caranya ya, ada namanya cara cepat, ada namanya cara lama. Cara cepatnya kayak sekarang yang lagi viral itu, ada yang tahu kayak binom skui nggak? Binomo-binomo itu. Yang lagi viral itu ya. Oke, kripto juga bisa ya. Nah, banyak sekali cara untuk menjadi kaya. Sama juga seperti gini, gimana sih cara mengedit supaya lebih terlihat, ih, ini gimana ya, ini gimana ya, ini juga sama. Nah, di bagian ini animasi sama transisi itu bersebelahan atau tetanggaan nih. Animasi tadi sama yang seperti saya bilang untuk membuat gambarnya ini atau tulisannya bergerak nih. Bukan hanya digambar, tapi dari ketikan yang kita buat, animasinya juga bisa bergerak. Sebagai contoh, saya buat nih, fly in. Nah, tulisannya juga bisa naik. Ingat, bukan cuman gambar, tapi dari ketikan yang kamu buat itu juga bisa bergerak. Mau muter-muter spin seperti gini juga bisa. Nah, tapi lebih baik itu kita buat di gambarnya. Kemudian di sini. Nah, ini kan slide-nya nggak bisa diklik, kita ke transisi. Sebagai contoh nih, banyak sekali transisi yang bisa kita buat. Mau dibuat gini, dia seperti jatuh, kemudian ada drip, ini. Atau mau buat origami seperti gini biasa. Oke. Nah, mau buat gambar pesawat, nih ada banyak sekali pilihannya airplane. Nah, yang lucunya adalah ketika dia kembali. Contohnya gimana? Mungkin di sini ada yang pernah kelihatan ya, sebuah origami. Oke, kita ulang dari awal. Ini awalnya ya. Nah, ini pesawat nih. Nah, kalau misalnya kita klik kiri, pesawatnya akan kembali seperti gini. Bisa mundur nih. Contohnya nih ya, ini gambarnya gini. Nah, kita klik tombol kiri. Oke, nah masih banyak lagi yang bisa kita buat di bagian ini. Ini sebenarnya ini yang saya tunggu-tunggu sebenarnya ya. Kalau misalnya kita offline semua, praktikum saya mau lihat gimana sih menurut kamu yang paling bagus. Mana yang menurut kamu paling menarik yang ingin kamu gunakan. Dan di bagian transisi ini punya durasinya. Atau bahkan bisa kita buat suaranya. Entah itu suara bom seperti gini. Nggak kedengaran ya? Oke, nah ini ada suara bomnya, kemudian ada banyak sekali soundnya, dan ada efek optionnya, mau dibuat vertikal atau mau dibuat horizontal. Nah, contoh. Oke, nggak kedengaran ya? Durationnya kita ambil 2 detik nih. Semua kita pakai coba suara bom. Iya, benar. Tapi kan di sini biar kita kedengaran suaranya ya, sepakai bom semua nih. Ini bom juga. Ini kita buat bom. Oke, nah itu seharusnya kedengaran ya, ada kecil suaranya itu kalau misalnya kita buat ada efeknya, efek suaranya. Nah, sampai di sini pelajaran bab 6 kita sudah selesai nih. So, udah ajarin gimana cara untuk membuat efek transisi, menjalankan presentasi juga sudah nih. Untuk menjalankan presentasi itu sama seperti yang saya bilang tadi, cukup diklik yang namanya itu slideshow nih, dia akan muncul seperti begini. Atau boleh kita klik yang namanya itu F5 pada keyboard. Ini ada slideshow. Mau buat from beginning, boleh. From current slide juga boleh. Gimana? Gimana?
Boomnya ini dari handphone saya. Kebetulan akang nggak kedengaran suara ya. Jadi nggak kedengaran itu yang namanya boom-boomnya, tapi di sini ada kedengaran. Iya, benar. Kamu boleh mau picit tanda panah kiri atau kanan, atau kamu boleh picit yang namanya itu mouse-nya. Nah, untuk mengkliknya. Untuk sampai saat ini, ada yang mau ditanyain dari semua pelajaran kita dari bab 6? Nah, ada yang tahu kapan mulai ujian semester untuk anak kelas 6? Kita nggak mungkin ujian semester, biasanya kelas akhir atau kelas atas itu ujian bukan hanya di bulan 6 ya. Mungkin lebih cepat dan kamu lebih lama liburnya. Nah, iya. Namanya kan masa transisi, perpindahan antara dari SD ke SMP. Ada yang masih di Medan Mulia atau pindah semua? Ayo, ada yang pindah? Atau semuanya masih di Medan Mulia? Dari yang online gimana nih? Yang hadir saat ini, coba mana nih? Ada 26 ya, 26. Oke, ya. Ini udah ada hadir 26 orang. Dan saya pengen coba yuk, satu orang yuk di praktikum yuk, dari apa yang dari tadi saya bilang. Kamu yang gantian praktikum nih, masih di Medan Mulia. Oke. Ayo. Saya dengar kabar ya, ada kabar baik juga. Kabar baiknya itu COVID sekarang kayaknya udah benar-benar turun. Dan mungkin banyak sekolah sudah membuat masuk semua. Bukan hanya 50%, tapi 100%. Ditunggu aja gimana kamu pakai laptop gitu. Nah, sekarang makanya saya bilang kita masih COVID, susah. Nanti misalnya kamu pakai laptop rupanya kamu kena COVID, nanti dibilang gara-gara Paham maksudnya ya? Nah, makanya saja kamu ke sini karena seharusnya ini labnya udah dibersihkan dan hanya boleh dipakai satu kelas satu hari. Nah, kamu sebawa ke sini supaya kamu yang pakai, rupanya lagi bermasalah komputernya. Oke? Sama juga, semua tadi desa klik-klik juga nggak bisa, itu juga udah diapain. Ya udah deh gitu. Ini masih ada waktu kita baru masuk. Oke. Nah, jadi mau katanya bulan 7 baru masuk. Benar. Jadi mungkin di semester depan ya, semester depan kamu sudah kelas 7, teman baru lagi, maksudnya teman baru kan ada lagi teman dari kelas lain. Dan oke, ini